Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan Ducati? Kenapa tim yang baru saja merayakan pesta gelarnya musim lalu lewat dominasi Marquez seolah tak berkutik di 3 seri awal musim ini? Sekarang mari kita bongkar secara bertahap akar permasalahan yang membuat Ducati jeblok di 3 seri awal musim ini, atau bahkan berpotensi mengalami keterpurukan sepanjang musim 2026. Pertama, mari kita flashback ke musim lalu, di mana aturan telah memangkas bagian nafas Ducati dalam hal pengembangan prototipe melalui jalur kelas konsesi pabrikan demi menyetarakan persaingan di lintasan. Ducati menjadi satu-satunya pabrikan yang berada di peringkat konsesi A sebagai pabrikan paling dominan sepanjang musim 2025. Setiap pembalap Ducati dijatah 7-8 unit mesin sepanjang musim 2025. Selain itu, Ducati dilarang mengembangkan mesin sepanjang musim berjalan, dan juga sama sekali tidak mendapatkan jatah wildcard untuk pembalap penguji mereka. Kemudian hanya mendapatkan jatah 170 ban tes per tahun di 3 sirkuit saja. Sedangkan Aprilia dan KTM yang berada di konsesi rank C juga tidak diperbolehkan melakukan pengembangan inti mesin sepanjang musim 2025. Kemudian untuk jatah mesin sama seperti Ducati, yaitu 7-8 unit per musim. Sedangkan untuk jatah wildcard, Aprilia dan KTM memiliki peluang lebih besar dalam menguji terobosan baru mereka di luar mesin, seperti sasis, elektronik, hingga aero melalui pembalap penguji mereka. Pasalnya kedua pabrikan tersebut memiliki 6 kali jatah wildcard bagi test rider mereka dalam menguji komponen baru sematang mungkin sebelum benar-benar dipakai oleh pembalap reguler mereka. Ditambah Aprilia dan KTM memiliki keunggulan dalam hal kilometer pengujian yang lebih banyak bagi test rider mereka, karena mereka memiliki jatah ban tes 50 lebih banyak dari jatah ban tes Ducati di musim 2025, di mana Aprilia dan KTM mendapatkan jatah ban tes 220, sedangkan Ducati 170 per musim. Sedangkan dalam segi aerodinamika, baik Ducati, Aprilia, dan KTM hanya boleh melakukan pembaharuan aero 1 kali dalam semusim. Artinya paket aero yang sudah mereka pakai di seri perdana di Thailand 2025 lalu masih mendapatkan kelonggaran 1 kali upgrade lagi sepanjang musim 2025, namun kinerja aero baru wajib diperhitungkan dengan matang sebelum dihomologasi. Kemudian untuk konsesi rank D musim 2025, Yamaha dan Honda. Setiap pembalap mereka mendapatkan jatah 9-10 unit mesin per musim. Boleh mengembangkan mesin sepanjang musim berjalan, mendapatkan 6 kali jatah wildcard, dan 260 ban tes per musim. Namun perlu digarisbawahi bahwa Honda sejak awal musim 2026 telah bergabung dengan Aprilia dan KTM dalam konsesi peringkat C, bukan lagi di peringkat D. Dari posisi konsesi musim lalu inilah, kita bisa menyimpulkan bahwa keterbatasan yang paling menekan Ducati dalam hal pengembangan prototipe dibanding Aprilia dan KTM adalah posisi konsesinya sepanjang musim 2025 yang berada pada peringkat A dengan penghapusan wildcard dan keterbatasan pengujian lewat jatah ban tes yang lebih sedikit. Poin ini secara tidak langsung menjadi kerugian besar bagi Ducati. Jadi tak heran jika dulu Gigi Daliknya sempat protes perihal aturan konsesi di musim 2025 dengan penghapusan jatah wildcard untuk Ducati. Sedangkan Aprilia dan KTM masih diperbolehkan dengan 6 kali kesempatan wildcard. Bayangkan, 6 kesempatan versus 0 kesempatan kawan. Lantas kenapa jatah wildcard itu penting bagi setiap pabrikan? Wildcard bukan sekedar kesempatan balapan bagi pembalap penguji untuk bernostalgia, tapi juga kesempatan bagi tim untuk menggali lebih dalam dan memperoleh lebih banyak data perihal komponen baru yang hanya diperbolehkan disematkan
atau dipakai oleh pembalap penguji saat balapan atau saat mereka mengikuti jatah wildcard. Artinya pembalap penguji tidak hanya mendapat kesempatan mengaspal dalam balapan, tapi sekaligus menguji terobosan baru yang dihadirkan tim dalam balapan, seperti sasis, elektronik, dan aerodinamika. Dalam kasus ini, semua pembalap reguler dilarang seenaknya sendiri memakai komponen baru sebelum komponen tersebut dihomologasi. Dari keleluasaan tersebutlah, Aprilia dan KTM juga termasuk Honda dan Yamaha mendapat kesempatan menguji komponen baru atau terobosan baru mereka dengan lebih banyak kilometer melalui pembalap penguji mereka dalam private test dan tes resmi yang masih ditambah jatah wildcard dalam kalender balapan. Jika komponen baru tersebut dirasa berhasil memberikan kontribusi nyata di lapangan, barulah tim menyodorkan ke setiap pembalap reguler mereka untuk diuji coba dalam tes resmi. Dan jika cocok, akan dihomologasi supaya nantinya bisa dipakai pembalap reguler dalam balapan. Beda cerita dengan nasib Ducati musim lalu, kawan. Hanya melalui pembalap penguji, Ducati bisa mencoba terobosan baru yang dihadirkan tim melalui private test saja. Dengan kilometer uji coba yang lebih sedikit dan jumlah sirkuit tes yang terbatas pula. Artinya data mereka terhadap kinerja komponen baru tidak sematang atau semelimpah pabrikan yang mendapat kesempatan jatah wildcard. Dari sinilah kita semua bisa menarik kesimpulan bahwa secara kesiapan dan kematangan komponen baru, entah itu aero, sasis, swing arm, elektronik, hingga upgrade ringan seperti knalpot dan intake, jelas Ducati kalah telak dari 4 pabrikan yang masih memperoleh jatah wildcard. Jadi tak heran jika Honda mampu lepas dari konsesi D menuju konsesi C bersama Aprilia dan KTM di akhir musim lalu. Kemudian KTM berhasil membantu Acosta dalam mengimbangi Ducati di musim ini. Namun yang paling menunjukkan peningkatan pesat berkat konsesi musim lalu adalah Aprilia, di mana pabrikan Noale tersebut kini telah menjelma sebagai penantang gelar yang nyata berkat kesiapan dan kematangan berbagai terobosan baru mereka di musim lalu, yang mendorong konsistensi performa RSGP Aprilia di semua jenis sirkuit musim ini. Aturannya sederhana, kawan. Tidak banyak yang menduga, namun secara perlahan telah memangkas dominasi Ducati. Dan efeknya mulai dirasakan oleh tim Borgo Panigale di 3 seri awal musim ini, di mana pabrikan yang bermarkas di boloknya Italia tersebut menunjukkan hasil yang jauh dari ekspektasi di 3 seri awal musim ini. Hampir seluruh pembalap Ducati tak berkutik saat melakoni duel di barisan depan, terutama ketika menghadapi para pengendara RSGP Aprilia. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa Marquez musim lalu tampil begitu dominan, bahkan berhasil meraih gelar ketujuhnya di kelas Premier hanya di atas GP25 dengan keterbatasan pengembangan? Pertama, Marc adalah satu-satunya pembalap Ducati yang sinkron dengan karakter GP25 yang powerful, namun punya kekurangan di area front end yang menyulitkan Pecco dan Di Giannantonio. Sedangkan Marquez justru mampu tampil impresif. Kedua, Aprilia yang musim ini tampil beringas, musim lalu memang masih dalam proses pengembangan, kawan. Ditambah kedua pembalap mereka adalah pembalap yang baru mengenal RSGP. Belum lagi deretan cedera yang dialami juara dunia Jorge Martin dalam debutnya bersama Aprilia musim lalu. Kemudian Bezzecchi yang masih dalam proses adaptasi. Namun sinyal kuat kebangkitan Aprilia memang sudah mulai terasa sejak kemenangan perdana Bezzecchi di Silverstone musim lalu, hingga beberapa kali menyulitkan Marquez di pertengahan musim sampai akhir musim, seperti duel keduanya hingga lap terakhir di Assen. Sekarang mari kita lanjut pembahasan konsesi di musim ini. Konsesi untuk musim 2026 yang mengalami pembekuan mesin total ada 4 pabrikan: Ducati, Aprilia, KTM, dan Honda. Jadi bukan hanya Ducati yang mesinnya dibekukan. Artinya keempat pabrikan tersebut yang berada pada konsesi peringkat A dan C menjalani musim 2026 ini dengan engine musim lalu
yang telah mereka pilih untuk dihomologasi sejak awal musim ini. Terkecuali Yamaha yang masih berada di konsesi peringkat D, masih mendapatkan kebijakan dalam mengupgrade atau merevisi engine sepanjang musim 2026 ini. Artinya Aprilia yang gacor di 3 seri awal musim ini adalah Aprilia dengan dapur pacu yang sama dengan tahun lalu. Begitu pula Ducati yang tengah terseok-seok di 3 seri awal musim ini, juga menggunakan basis engine GP25 atau engine musim lalu. Dan tak lupa, KTM dan Honda juga berada pada situasi yang sama dalam hal pembekuan mesin. Dalam kasus ini, kelas konsesi bagi semua pabrikan akan mendapatkan penilaian atau peninjauan kembali per pertengahan musim atau per paruh musim. Lantas, problem apa yang terjadi pada GP26 yang membuat para penunggang Ducati terseok-seok di 3 seri awal musim ini? Pertama, kondisi fisik Marquez yang masih belum fit 100% pasca mengalami cedera bahu yang cukup serius dalam insiden di Mandalika musim lalu. Nampaknya mempengaruhi ketajamannya di lintasan bersama GP25. Kedua, keterbatasan pengembangan musim lalu yang kemungkinan besar berdampak ke musim ini. Meskipun masalah front end yang dikeluhkan Pecco sepanjang musim lalu mungkin telah teratasi sejak tes musim dingin. Namun hampir semua pengendara GP25 atau GP26 berbasis GP25 musim ini tengah mengalami tingkat keausan roda belakang yang ekstrim. Keluhan tersebut telah disampaikan secara terbuka oleh Fabio Di Giannantonio dan Pecco Bagnaia kepada media, di mana kedua pembalap tersebut sama-sama memakai GP26 berbasis GP25, seperti halnya Marquez bersaudara. Bahkan kedua pembalap menilai motor Ducati sekarang berbeda dari versi beberapa tahun sebelumnya, yang terbukti handal dalam hal kontrol ban belakang. Namun motor saat ini justru mengalami pemborosan ban belakang karena karakternya yang menuntut roda belakang bekerja lebih banyak, terutama dalam hal menikung. Data pada sesi sprint di Chota telah membuktikan masalah tersebut. Pecco memang berhasil finish kedua, namun secara lap time di 2 lap terakhir, Pecco ternyata lebih lambat dari 10 pembalap. Mulai dari Martin yang berhasil merebut kemenangan sprintnya, kemudian Pedro Acosta, Joan Mir, Enea Bastianini, Luca Marini, Raul Fernandez, Ai Ogura, Johan Zarco, dan Brad Binder. Bahkan rekan setimnya Marc Marquez yang mengendarai motor rusak setelah dia kembali rejoin dalam balapan pasca mengalami crash dengan Di Giannantonio. Selain keluhan Pecco dan Fabio Di Giannantonio, kemerosotan performa di atas GP25 juga telah dialami 2 pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, serta 1 pembalap VR46, Franco Morbidelli. Bahkan seorang Alex Marquez yang merupakan runner-up musim lalu dengan paket yang paling aman menurut saya, yaitu GP24 seutuhnya, justru masih belum mampu menyentuh tangga podium di 3 seri awal musim ini dengan GP26 berbasis GP25. Finish terbaiknya hanya di posisi ke-6 di Grand Prix Brasil. Kemudian Fermin Aldeguer yang sering kali merepotkan barisan depan musim lalu dengan GP24 seutuhnya, juga masih kesulitan di 3 seri awal musim ini di atas GP25 dengan meraih hasil terbaik, finish di posisi ke-8 pada Grand Prix Brasil. Dari serangkaian situasi Ducati yang sudah saya jelaskan, mulai dari keterbatasan pengembangan di musim lalu karena kelas konsesi A yang disandang Ducati, kemudian masalah bagian belakang Ducati yang sudah dikeluhkan Pecco dan Di Giannantonio musim ini, dan tak berdayanya para mantan penunggang GP24 musim lalu ketika mereka disodorkan paket GP25 musim ini, maka ada indikasi bahwa jebloknya Ducati secara mengejutkan di 3 seri awal musim ini adalah masalah yang sebenarnya sudah ada sejak lahirnya GP25 di awal musim lalu. Namun tenang kawan, Ducati masih menyimpan 1 kartu demi membuka kesempatan pabrikan boloknya untuk bangkit di sisa musim ini, yaitu tes pramusim di Jerez bulan ini. Apakah Ducati akan bangkit di sisa musim ini
untuk tidak membiarkan Aprilia terlena mendominasi barisan depan. Atau mereka benar-benar termakan oleh aturan konsesi A yang mereka sandang, di saat Aprilia justru tampil dominan dengan RSGP Aprilia yang semakin sempurna. Jika teman-teman memiliki pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Jangan lupa dukung selalu channel ini kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.